Pertama kali nulis lagu sendiri waktu TK kayaknya. Aku sama Kapsul, Denny sama Ari itu di Sukhoi, ada Momo sama Jingga, belum Geisha namanya. Pas Festival Melayu itu SMP sih. Halo Kayak Lovers, balik lagi sama gue Matias. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Indra soal single barunya. Sekarang kita ada di segmen Kapan Lagi Kepo, di mana kita main game serba pertama. Serba pertama. Apa nih serba pertama nih? Siap Bang Indra menjawab pertanyaan serba pertama ini? Mudah-mudahan. Oke, Indra Sinaga. Siap. Pertama kali nulis lagu sendiri. Pertama kali nulis lagu sendiri waktu TK kayaknya. Serius. Makanya itu ternyata punya bakat tulis lagu tuh dari kecil. Jadi waktu itu bapak tuh kan suka dinas keluar kota kan. Suka dinas keluar kota, terus bapak tuh polisi, bapak polisi. Jadi di dinas mana gitu kan. Jadi jarang di rumah lah gitu, jarang di rumah. Akhirnya waktu itu mungkin memang lagi rindu atau gimana, itu aku nulis aja. Nulis lagu dan beneran ada nadanya. Sayangnya tahun itu tuh nggak direkam. Gitu? Iya nulis ya, punya nadanya beneran. Tentang kangen sama bapak. Itu pernah. Tapi kan ya itu mungkin lebih ke keisengan anak kecil aja kan. Nah kalau begitu yang memang nulis lagu sendiri buat project band tuh kuliah sih. Kuliah, karena waktu SMA tuh sama sekali nggak kepikiran buat ngeband. Begitu kuliah udah mulai ngeband, bawain lagu orang sana sini dari panggung-panggung, pengen punya lagu sendiri. Akhirnya nulis lagu sendiri, dan lagu pertama yang aku tulis itu ada di album keduanya Lila, di album Lebih Dari Bintang, judulnya Air Cerita. Itu lagu pertama yang aku tulis sendiri. Itu soal apa tuh Bang? Inspirasi dari ya? Inspirasinya dari pacar waktu itu, mantan pacar. Mantan waktu itu. Mantan ya? Udah mantan nih ya? Iyalah. Oke. Mantan lah. Apa? Sering ngintip nggak sama istri? Sama istri. Abis ini kayaknya. Ini belum tahu nih. Gak tahu. Abis ini nih. Waduh. Cari abis tuh sayang nih sama kayak Lopan. Diungkit dulu nih, Ece. Yang mana nih, Ece? Yang mana nih? Ya, coba dicari lagunya Pak Febi. Ayo. Oke, selanjutnya. Pertama kali nyanyi di atas panggung besar. Pertama kali nyanyi di atas panggung besar. Festival nyanyi lagu Melayu sih pas SMP. Waktu itu penontonnya lumayan banyak ya, festival nyanyi lagu Melayu itu. Tapi kalau misalnya di stage yang mungkin penontonnya banyak, pas jadi inilah. Kalau tahun 2001 sampai 2004 itu kan pas aku di Pekanbaru waktu itu, di sana tuh lagi rame-ramenya festival band sih. Jadi hampir setiap seminggu sekali itu ada festival musik gitu, dari SMA, festival kampus, festival mungkin yang ada sponsornya, plus ada banyak artis nasional yang datang ke Pekanbaru, terus jadi opening mereka. Yang paling besar tuh pernah jadi opening Peter Pan waktu mereka tur 6 kota dalam satu hari ya. Pernah tuh album Bintang Surga, iya. 2004 waktu itu. Mereka tur tuh satu hari 6 kota kalau nggak salah, 6 apa 5 kota lupa. Nah, itu band. Itu rekor tuh ada. Rekor kan, mereka kan breaking record tuh. Nah band aku yang di Pekanbaru namanya Kapsul Band tuh jadi salah satu openingnya di event itu. Apa nih Kapsul Band? Kapsul namanya. Kapsul. Terinspirasi apa tuh Kapsul? Dari Dragon Ball. Dragon Ball kan ada Kapsul Corp itu kan, yang kalau dia mau ada pesawatnya tuh tinggal dibuang gitu, terus kayak dari itu. Dragon Ball. Bener kan? Kapsul Corp dari situ. Apa? Yang Melayu? Pas festival Melayu itu SMP sih. SMP tuh. Itu bawain lagu apa? Lagu Melayu. Lagu Melayu. Lagu Hang Tuah. Oh, oke. Tahu nggak lagu Hang Tuah? Beneran ada lagu Hang Tuah, tercek aja lagu Hang Tuah. Gimana tuh Bang? Lagunya kalau nggak salah. Dan merdu Bunda berjasa melahirkan putra perkasa, itu. Wih, mantap juga. Keren. Oke, selanjutnya. Pertama kali dapet piala. Apapun ya, nggak cuma di musik gitu. Piala lomba azan kelas 2 SD. Lomba azan kelas SD. Lumayan.
Religius. Religius sekali, religius. Seimbang, kehidupan harus seimbang. Benar. Udah abis itu pernah ikut lomba azan lagi nggak? Nggak pernah, sekali itu doang. Sekali itu aja. Lomba azan. Itu aja sih. Kalau di musik? Di musik festival band, ya zaman festival band Kapsul tuh lumayan beberapa kali kita jadi juara 3, juara 1, juara 2 di festival musik. Oh, kalau Jakarta kayak The Massive lah juara festival Ya, dari Kapsul tuh. kayak The Massive kan di Jakarta, Iya. dan Kapsul tuh pas zaman di Pekanbaru lumayan ya ganti-gantian lah, karena waktu itu di era itu tuh memang industri musik Pekanbaru festivalnya tuh lagi hype banget, jadi macam-macam genre itu, ada yang alternatif, ada yang metal, ada yang ngepop banget, beberapa udah bawa lagu sendiri, jadi kita silih berganti tuh saling bersaing buat menang di festival-festival itu. Termasuk Geisha waktu itu tuh mereka juga sering juara festival juga di sana. Itu angkatannya setelah aku sih memang. Itu juga termasuk sering juara festival. Termasuk Ari 420. Itu juga sering festival. Dulu dia ngeband sama Dennis. Dennis masih jadi basisnya dia dulu. Itu. Nah, aku sama Kapsul, Dennis sama Ari itu di Sukhoi. Ada Momo sama Jingga, belum Geisha namanya. Nah, itu lagi seru-serunya festival musik di era itu. Dan ternyata semuanya sekarang punya album semua tuh tiga-tiga. Semuanya sukses. Di Jakarta, iya itu alhamdulillah kita jadi di eranya. Memang ternyata berpengaruh keseruan ataupun hype-nya festival musik di kota masing-masing, yang pada akhirnya kan ujung-ujungnya pengen nyobain industri musik nasional kan. Nah, ternyata itu berpengaruh. Nah, sekarang tuh agak berkurang. Di Pekanbaru sendiri agak berkurang festival musik. Nggak tahu kalau di kota yang lain ya. Nah, ternyata itu mempengaruhi juga bibit-bibit yang bagus-bagus itu untuk bisa muncul di nasional juga kan. Oke, selanjutnya pertama kali masuk ada band. 2020. Manggung atau masuk nih? Masuk 23 Januari 2020 official masuknya. Kalau pertama kali manggung sama ada band bulan Maret 2019. Tapi waktu itu gimana sih Bang sama ada band tuh? Kok bisa? Nggak sengaja. Jadi ada salah satu kru di Ada Band, itu dulu juga krunya di Lila, gitu. Teknisi di Lila juga. Terus setelah Doni keluar 2017, mereka kan masih manggung tuh beberapa kali featuring sama Dudi Oris. Nah, di bulan Maret 2019 itu mereka ada tawaran manggung, harus manggung lah, udah kontrak nih manggung, cuman Dudi waktu itu nggak bisa gitu. Dudi nggak bisa, jadi mereka cari-cari vokalis, nggak ada yang bisa waktu itu. Nah, salah satu tim produksinya ini nawarin gitu, coba mau nyobain nggak, Naga bantuin, kebetulan bisa kan. Akhirnya kita latihan, bawa 10 lagu, waktu itu latihan satu kali aja latihan tuh, kita perform tuh di Palembang kan banget. Ternyata nyambung, connect semuanya, dan penontonnya hype lah gitu, konsernya seru tuh waktu itu, ada band featuring Naga gitu. Dan ternyata setelah itu, setiap ada band dapat tawaran manggung di tahun 2019, mereka pengennya ada band featuring Naga, terus sepanjang tahun 2019 sampai akhirnya diajak ngobrol sama mereka, memungkinkan nggak untuk gabung sama ada band, dari situ aja sebenarnya. Mungkin nggak untuk gabung ada band gitu, atau mungkin nggak ada 2 band vokalisnya sama, itu basa-basi aja kali. supaya nggak enak ngomong aja gitu. Akhirnya udah mau nggak mau harus milih kan, harus milih. Dan akhirnya aku pilih ada band, terus ngumpulin anak-anak Lila semuanya, ngomong langsung sama mereka harus keluar untuk gabung sama ada band plus nerusin project solonya. Dan manggung terakhir sama Lila itu 31 Desember 2019, ngumumin 22 Januari 2020, ngumumin keluar dari Lila tanggal 23 Januari 2020, ngumumin juga tuh di sosial media gabung sama ada band. Dan itu rame tuh, rame banget gitu. Beritanya di mana-mana gitu, termasuk Lila pada saat aku ngumumin aku keluar dan gabung ada band itu, Lila juga udah punya Aryo. Udah ada vokalis pengganti. Jadi karena ngomongnya kan udah jauh hari kan. Walaupun kita masih manggung di setengah tahun 2019, tapi Lila tuh udah nyari vokalis lah. Jadi udah ada vokalis. Nah, itu dua-duanya langsung karena hype waktu itu kan, rame beritanya di mana-mana. Kita dapat tour tuh dua-duanya, ada band dapat tour. Lila juga dapat tour dengan vokalis barunya, dapat tour. Tapi tanggal 18 Maret masuk pandemi kan, selesai semua. Kayak langsung udah selesai semuanya. Dan baru efektif lagi tuh 2022 gitu. Itu makanya itu juga yang akhirnya mungkin menunda full album dengan ada band. Oke. Dan akan terwujud. Iya, terwujud akhirnya di tahun ini. Nah, selanjutnya. Oh, ini
kalau ada yang kritik sih. Kenapa? Aneh juga ya. Kenapa? Pertama kali dikritik netizen. Ini orang humble gini dikritik. Banyak Bang. Banyak. Apa tuh biasanya yang sampai sekarang lu inget? Ya macam-macam lah, macam-macam. Namanya dulu kan pas pertama kali gua rilis sama Lila kan nulis damai di sini kan. Pakai spidol, pakai spidol lagi. Dulu tulis ini damai gitu kan. Itu aja dikritik apaan sih itu? Alay banget pakai tulisan pas damai pakai spidol lagi bukan tato kan. Makanya keren di tato pakai spidol. Gaya-gayaan. Gue pengen tato cuman takut dimarahin. Akhirnya gak bikin tato. Gitu. Terus ya itulah kalau pertama kali ya karena dikritik ya, kritik netizen kan. Era itu kan udah ada Twitter kan, Iya. Ya, udah ada Twitter, udah Instagram masih awal-awal. Jadi pada saat habis manggung misalnya di TV, live di TV itu kan kita bisa lihat Twitter yang komen-komen gitu kan. Itu kan udah ada juga. Kan musik lu gini banget segala macam, udah mulai. Ada. Tapi ya ketika kita merilis dan tampil di ruang publik kan kita nggak bisa ngontrol orang mau komentar apa kan. Iya benar. Ya udah bebas aja. Oke. Bijak bang. Bijak sini. Bijak sini. Bijak sono. Oke. Pertama kali lihat diri sendiri di TV. Pertama kali lihat diri sendiri di TV berarti Cilapop. Oh iya. 2005. Ya waktu itu kan acaranya live di TV terus ada siaran ulang gitu kan. Hancur banget sih, malu gue. Rambut gue dipirang-pirangin. Gak bisa nolak waktu itu kan. Datang dari Pekanbaru ke Jakarta ketemu TV. Waktu itu TV 7, belum Trans 7. Kan udah ada tim produksinya semua. Mereka kan, oh ini harus di remake nih. Indra harus di remake segala macam. Pas di remake, rambut gue dipirangin. Harus dipirangin kan. Didandanin pirang itu, aduh ini gak gue banget nih kan. Gak pernah ngecat rambut. Pas Cilapop tuh ada satu episode tuh harus ngecat rambut gitu. Gue sampai nggak mau nonton TV itu. Karena nyokap gue telepon, habis nonton kan live tuh. Gue belum cek handphone tuh, waktu itu masih SMS kan. Belum cek handphone. Selesai live gue liat handphone kan, dia SMS, ngapain tuh rambutnya dipirang-pirangin gitu. Habis ya gimana disuruh sama tim ininya, tim kreatifnya. Jangan nyokap nontonnya rame-rame tuh di. Kayaknya iya, pakai layar tancap tuh kan. Anak gue nih. Ya, era itu kan rame-ramenya ajak pencarian bakat kan. Iya. Waktu itu Indonesian Idol kayaknya masih awal-awal tuh, belum. Era pertama tuh, yang rame Avi rame itu. Dream Band, nah itu berbarengan. Jadi pas yang gua Cilapop itu berbarengan sama Dream Band, berbarengan itu. Jadi lagi yang di daerah tuh lagi seru-serunya, wah ini anak Pekanbaru ikut acara nasional gitu kan, rame itu. Tetangga bangga lah. Pas pulang diarak. Diarak. Kali kan diarak sampai bandara di bilang karpet merah gitu. Oke bang, selanjutnya pertama kali memutuskan solo karir. Pertama kali memutuskan solo karir Cilapop juga karena memang dasarnya tadi kapsul tadi. Jadi hijrah ke Jakarta tahun 2004 itu memang bawa demo band kapsul. Jadi di waktu itu kan kita nggak bisa, kalau sekarang mungkin bisa ngerilis ataupun tinggal kerja sama agregator, kita nggak perlu hijrah cari produser gitu. Waktu itu ke Jakarta pertama kali itu bawa demo CD-nya kapsul ke Jakarta, keliling tuh muter sana sini, tapi ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Terus akhirnya untuk bertahan di Jakarta pada saat itu karena ketemu teman-teman di Jakarta juga, ikut casting iklan, dapat iklan, ketemu iklan main perdana iklan perdana tuh bareng sama Aldi Taher waktu itu. Dia main talentnya, gue supporting talentnya. Nah ternyata dia ngeband juga waktu itu, akhirnya di Jakarta bikin band lagi, bukan bikin band sih, lebih tepatnya menggantikan Irwansyah di band radio itu kan, bandnya Raffi, Aldi, Denny Rumende, Oki Ira sama Irwansyah. Kebetulan namanya I juga kan, Indra. Irwansyah waktu itu sibuk syuting, terus gabung sama radio. Udah sempat main sana sini juga, pensi juga. Ternyata juga nggak semudah yang dibayangkan, Raffinya juga sibuk banget kan waktu itu, udah mulai syuting sinetron. Akhirnya aku udah mutusin cabut pulang ke Pekanbaru. Udahlah kayaknya memang jodohnya bukan di musik, mau nyelesain kuliah aja, pulang Pekanbaru. Nah begitu pulang Pekanbaru ternyata
Denny Rumende, gitarisnya radio tuh ngirimin lagu Aku di Sampingmu itu ke TV7. Bahkan aku juga nggak tahu ada acara ajang pencarian bakat namanya Cilapop itu. Nah, ternyata lagunya masuk. Terus waktu di Pekanbaru pas terima telepon Mende, ini lagu kita masuk nih di mana di TV7 acara Cilapop. Ternyata semangatnya masih tuh, semangat pengen punya karya yang rilis di nasional tuh masih. Akhirnya langsung berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta datang sebagai pencipta lagu, bukan penyanyi. Begitu datang ke Sony BMG, waktu itu Sony masih merger sama BMG kan. Sony BMG, ini Indra boleh nih coba ikut audisi untuk penyanyinya juga. Akhirnya ikut audisi itu untuk penyanyi. Nah, jadi salah satu peserta di Cilapop itu sampai selesai, dan lagu Aku di Sampingmu ternyata dinyanyikan sama aku sendiri juga dan dirilis full album kompilasi ya, album kompilasi yang itu pertama kali jadi solois sebetulnya. Oke. Iya, justru solo dulu kan sebetulnya. Solo dulu. Jadi DNA-nya Anak band sebetulnya. Makanya begitu setelah rilis solo Indra Sinaga itu kan udah nasional sebetulnya, udah nasional, album kompilasinya udah nasional. Dan 1 tahun setelah itu dihubungin sama Fare, gitarisnya Lila, untuk bikin band, masih langsung tetap semangat kan. Ya udah coba dulu deh gitu. Begitu jamming sama mereka, ya udah dengerin beberapa lagu yang karyanya nyambung juga, tetap spiritnya ngeband kan. Gitu. Oke bang. Pertama kali ngerasa side effect dari jadi terkenal. Pertama kali ngerasa side effect dari terkenal, Cilapop sebenarnya udah mulai sih, tapi nggak sampai serame yang waktu Lila happening di lagu Mantan Kekasih kali ya. Oh, iya. Mantan Kekasih. Jadi waktu yang Cilapop itu ajang-ajang pencarian bakat tuh kan punya penggemar sendiri ya. Mereka punya fanbase sendiri gitu. Jadi begitu kita keliling radio tuh udah ada tuh penggemar yang nyamperin, udah ada penggemar yang nyamperin ke radio, atau pada saat kita acara di di TV-nya pas live-nya tuh udah ada supporter-supporternya sendiri tuh yang kita gue juga nggak tahu nih mereka siapa yang create segala macam, tapi udah ada lah gitu. Pada saat itu selesai dari perform udah ada yang mungkin minta tanda tangan lah apa segala macam. Tapi kalau yang mulai mungkin jalan ke mana-mana ada yang kenalin gitu, entah foto, itu kayaknya era Mantan Kasih sih, Mantan Kasih Lila. Itu single kedua Lila di album pertama. Waktu itu kaget nggak sih bang, ada yang tiba-tiba nyamperin minta foto? Gimana lu? Oh udah jadi artis kan? Ya kaget seneng juga kan, kaget seneng maksudnya ternyata udah ada yang mulai ngenalin selain karyanya juga. Gitu. Kagetnya di situ sih, seneng juga. Pasti seneng lah ya, maksudnya ketika ngerilis album pertama itu kan bayangannya langsung wah bakal gimana gitu. Ternyata kan pas rilis lagu Takkan Ada tuh responnya so-so aja. Yeah. Dan itu lumayan lama. Jadi dari rilis album pertama sampai lagu Mantan Kasih rilis dan hype tuh lama banget. Hampir 1 tahun. Dari single pertama ke Mantan Kasih itu jaraknya 9 bulan sendiri. Tapi begitu rilis lagu Mantan Kasih dapat hype-nya, terus orang-orang mulai kenal dan orang-orang mulai nyanyi lagu-lagu yang dibawakan sama Lila waktu itu. Jadi kepuasan tersendirinya sih justru pada saat konser mungkin orang kenal sama lagunya itu. Bang, rasanya lu di atas panggung terus orang nyanyiin lagu kayak gini gitu? Itu nggak ada gantinya sih. Itu rasanya nggak bisa digantikan dengan apapun sih pada saat kita menulis sebuah, dan itu masih sampai sekarang. Ketika merilis lagu baru terus orang tahu lagunya, nyanyi sekeras-kerasnya tuh masih rasanya tuh masih ada harunya, ada bangganya, ada bahagianya, ada bersyukurnya, campur aduk sih rasanya. Dan masih ditunggu juga pas kan kita ngerjain lagu tuh dari nulis, terus ngarrangemen, terus mungkin proses mixing, mastering, itu kan rasa-rasanya kita udah wah ini kayaknya lagunya keren banget nih. Pas dirilis biasa aja. Ada juga lagu yang sebenarnya kita nggak jagoin lagu itu gitu. Yang lagunya mungkin kita nulisnya ya udah kita tulis lagunya, kita arrangement lagunya, tapi pas dengerin kitanya justru sebenarnya nggak terlalu yakin sama lagu itu. Tapi ternyata itu yang disukai orang dan dinyanyikan banyak orang, itu juga jadi pengalaman yang beda juga. Jadi memang tiap lagu tuh punya rezekinya masing-masing sih. Oke. Pertama kali dijodoh-jodohin sama netizen? Dijodoh-jodohin sama netizen? Kapan ya? Ya mungkin pas ini kali ya,
Ya zaman-zamannya udah lila juga lah itu. Udah lila juga itu. Dia sering jodohin sama siapa? Cari sendiri aja lah. Ngomongin sekarang lu cari masalah. Lu. Cari aja kalau di era itu ada nggak jodoh-jodohnya sama siapa? Kayaknya kapan lagi juga punya datanya. Ntar gue cerita lagi, cie-ciein lagi di rumah. Kan nanya bang, nanya aja ya kan. Ini pertanyaan menjebak nih. Nanya aja ini. Kalau gue jawab di sini, keluar dari sini, sampai rumah nonton cie. Kalau di cie-cie netizen gak apa-apa, kalau cie-cie di rumah tuh panjang urusannya. Cari sendiri aja, cari sendiri. Ada. Ntar kita kasih tahu siapa. Oke, terakhir. Pertama kali bikin orang tua bangga. Pertama kali bikin orang tua bangga. Ya orang tua gue tuh termasuk orang tua yang apa namanya ya, suportif banget gitu. Maksudnya dia nggak pernah memaksa anaknya untuk harus jadi A, harus jadi B, harus jadi apapun. Gue ingat banget bapak sama ibu gue tuh selalu bilang nggak pernah berdoa supaya Indra jadi dokter atau Indra jadi ini jadi itu segala macam. Dia berdoa semoga Tuhan menjadikan Indra yang terbaik di jalannya dia. Gitu. Selalu doanya itu, mereka bilang itu kan. Tapi ada satu hal yang memang menurut kalau pertanyaan tadi pertama kali membuat orang tua bangga itu, jadi setelah merantau ke Jakarta bawa demo band segala macam kan, aku tetap pindah kuliah gitu. Kuliahnya ini kampus yang ketiga tuh. Pertama tuh di Unisba di Bandung, habis itu pindah ke Undri di Riau. Nah karena mulai serius ngeband dan cari produser waktu itu, pindah ke Jakarta di Institut Bisnis Nusantara, yang akhirnya selesai sampai wisuda. Nah itu request orang tua apa namanya, ya udah boleh ngeband tapi harus selesai kuliah. Kayaknya pas wisuda waktu itu tuh yang pertama kali membanggakan mereka sih. Nangis kan? Ya lumayan lah. Nangisnya gimana? lumayan. Itu kayak apa ya? Kayak ya selain sebenarnya aku juga memang sedang belajar juga sih. Cuman memang karena situasi waktu itu jadi susah, jadi lama selesai gitu. Jadi lama selesai, kuliah harus pindah 3 kali, gitu. Harus ada beberapa apa namanya, beberapa periode semester juga harus cuti waktu itu. Sampai akhirnya bisa selesai gitu. Jadi tuh kayak janji sama orang tua aja pada saat itu, janji oke, dibolehkan ngeband, silahkan ngeband, tapi kuliahnya harus selesai gitu. Udah selesai. Itu membanggakan. Kalau yang lainnya nggak tahu deh, mereka bangga apa nggak tahu deh. Mudah-mudahan bangga. Kalau soal musik, orang tua misalnya Lila atau sekarang ada band? Ya kalau soal musik sih dua-duanya tuh nggak termasuk yang ekspresif ya. Dua-duanya tuh bukan yang tipe ekspresif gitu. Jadi dia tipe yang apa kayak oke, cukup tahu, yang penting maksudnya jalannya baik-baik aja, kegiatannya positif, terus mungkin setelah dewasa bisa bertanggung jawab dengan keluarganya. Udah, jadi nggak ada yang wah kelihatan bangga banget gitu punya anaknya mungkin vokalis band atau bandnya kemudian terkenal gitu, nggak pernah nunjukin itu sih, nggak pernah nunjukin itu. Oke, sekian pertanyaan terakhir tadi dari Kapan Lagi Serba pertama. Sekian KL Lovers, sampai bertemu di Kapan Lagi Serba pertama berikutnya.